Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Puspita Harumsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan mencoba menyajikan aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan berdasar nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah dari calon guru penggerak tersebut. Sedangkan latar belakang dari aksi nyata ini sebagai berikut. Salah satu keberhasilan seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah adalah bagaimana dia mengambil suatu keputusan yang tepat, efektif, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang tepat bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Secara umum yang saya pelajari pada modul 3.1 ini adalah yang pertama, saya bisa mengidentifikasi bujukan moral dan dilema etika. Yang kedua, saya juga dapat memahami apa saja 4 paradigma dilema etika. Yang ketiga, saya juga dapat mengetahui 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, dalam menentukan pengambilan keputusan, saya bisa menggunakan 9 langkah pengambil keputusan dan pengujian keputusan. Bagaimana mengidentifikasi bujukan moral dan dilema etika? Yang pertama, bujukan moral, benar versus salah. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dilema etika, benar versus salah. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. 4 paradigma dilema etika diantaranya: 1. Individu lawan kelompok, individu versus community. 2. Masa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Sedangkan prinsip dilema etika diantaranya: 1. Berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, diantaranya: 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar dan salah. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat keputusan itu, lalu refleksikan. Berikut kami sajikan bagaimana saya mempraktikkan proses pengambilan keputusan terhadap kasus yang dialami oleh saya di sekolah. Kali ini saya dihadapkan pada dilema etika ketika mengetahui bahwa salah satu murid saya, Alif, bukan nama sebenarnya, telah mengambil barang milik saya berupa sebuah mikrofon. Dan perlu diketahui, ini bukan kasus pertama bagi Alif bahwa dia suka mengambil barang atau uang milik. Saat itu saya dihadapkan dengan laporan dari wali murid yang tidak terima bahwa anaknya selalu menjadi korban dari Alif dan menuntut
untuk mengeluarkan Alif dari sekolah karena kelas menjadi tidak aman dan tidak nyaman dengan kehadiran Alif. Namun sikap Alif selama di sekolah masih tergolong anak yang sopan dan penurut kepada Bapak Ibu guru. Kali ini saya harus memutuskan apakah akan mengeluarkan Alif atau memberikan kesempatan kepada Alif karena latar belakang keluarga Alif yang kurang beruntung. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih TK. Bagaimana saya mengambil keputusan? Silahkan kalau Anda semua menyimak video berikut. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.